Metro Jaya, Jakarta. Edwin, apakah pemindahan kedua tersangka sudah tiba dan sudah dilakukan pagi ini? Selamat pagi Cindy dan juga saudara, terkait dengan pemindahan di para tersangka seperti itu, Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Di sini kalau kami tadi sempat memperhatikan dan juga mendapatkan informasi dari tim liputan Kompas TV yang berada di Rumah Sakit Polri, disebutkan pada pukul 7 pagi tadi sudah berangkat dari Rumah Sakit Polri berangsur ke Polda Metro Jaya, tepatnya di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dan kalau kita lihat dari estimasi waktunya memang sudah sampai, dan ini berarti kurang dari 1 jam lagi menuju ke nanti keberangkatan dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Tinggi Jakarta Selatan, Cindy dan juga Kejari Jakarta Selatan maksud kami, Cindy dan juga saudara. Nah, di sini ada dua hal yang kemudian menjadi sorotan dari liputan kami di Polda Metro Jaya memperhatikan pergerakan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Saudara, di sini ada yang pertama adalah sejak Jumat, ini berarti sudah terhitung 5 hari sejak kemudian penangkapan dan harus dirawat intensif di Rumah Sakit Polri. Beberapa dalih maupun beberapa alasan sempat keluar dari masing-masing pihak pelapor maupun yang terlapor dari masing-masing kuasa hukum. Ada yang menyebut bahwa itu hanya alasan belaka, tapi juga di satu sisi di sini disebutkan bahwa ada beberapa alasan medis, mulai dari tidak membawa obat hingga ada penyakit bawaan seperti yang diidap oleh Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Tepatnya ada pula alasan Dr. Tifa ditangkap itu tepat saat sedang menjalani tes doktoralnya, dan hal itu yang kemudian menjadi perbincangan. Nah, itu yang nanti akan kami pastikan kembali ke kuasa hukum masing-masing saudara, karena memang itu yang juga akan memperlihatkan bagaimana proses ini kemudian dipandang oleh penyidik. Nah, karena di sisi yang kedua, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saudara, penyidik dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya ini menyatakan berulang kali kepada rekan-rekan media yang bertanya bahwa prosedur yang dilakukan sudah sesuai dengan SOP, atau nampaknya alasan yang kemudian diberikan oleh kuasa hukum dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini tidak sejalan dengan standar operasional prosedur. Ini dibantah oleh penyidik utamanya. Di sini memang diucapkan langsung oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imaduddin. Saudara, tadi kami juga sempat melihat dari kondisi di Treskrimum Polda Metro Jaya, nampaknya belum begitu banyak orang, dan tadi kedatangan dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini juga belum mendapatkan sorotan dari media. Nanti kami akan pantau kembali untuk Anda, mungkin saat keluar ini bisa menjadi momen kami untuk bertanya. Tapi yang sudah dipastikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, di sini disebutkan oleh Kombes Budi Hermanto, menyatakan nantinya jam 9 pagi akan berangsur-angsur untuk menuju ke Kejari Jaksel untuk tahap kedua. Yang ada di dalam daftar pertanyaan kami saudara, mungkin mewakili suara yang selama ini juga kami lihat ramai diperbincangkan. Yang pertama adalah bagaimana soal banyaknya asumsi bahwa kasus Roy dan juga Dr. Tifa ini itu merupakan disebut-sebut menjadi propaganda politik untuk Pilpres yang nanti akan diadakan 2029 nanti. Lalu yang berikutnya juga adalah bagaimana tadi soal penahanan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ini totalnya disebutkan ada puluhan nama. Nah, ini kemudian akan kami tanyakan baik ke pihak Polda Metro Jaya, prosedur seperti apa dan apakah akan berpengaruh pada tahap 2. Begitu pula kepada kuasa hukum untuk melihat legitimasi dari daftar-daftar yang menyatakan penahanan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa. Mungkin itu untuk sekarang. Sini kami akan pantau kembali untuk Anda selengkapnya usai kami melihat dan bertemu dengan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Edwin Chan dan Yogi Syahrevi dari Polda Metro Jaya.